Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian semuanya, teman-teman? Jadi, di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang eh, konsep-konsep dasar dari penelitian sosial. Yang pertama ada pengertian penelitian sosial, yang kedua ada metode dalam penelitian sosial, yang ketiga ada jenis-jenis dalam penelitian sosial, dan yang terakhir merancang penelitian. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari penelitian sosial. Jadi teman-teman pernah nggak sih melihat atau menemukan fenomena sosial yang ada di sekeliling teman-teman? Misalnya eh, kalian nih lihat pengemis di lampu merah atau pedagang kaki lima yang lagi digebrek sama satpol pp, atau bahkan fenomena sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita seperti pembelajaran online yang saat ini kita lakukan. Lalu apa sih yang ada di pikiran teman-teman saat menemukan fenomena-fenomena sosial seperti itu? Sebenarnya dari fenomena sosial yang kita sering temukan dalam kehidupan kita, kita itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bisa dijadikan sebuah penelitian sosial. Tapi perlu diingat, tidak semua fenomena sosial itu bisa dijadikan penelitian sosial. Lalu, sebenarnya apa sih penelitian sosial itu? Nah, kita akan bahas yang pertama tentang pengertian penelitian sosial. Jadi, penelitian sosial ini atau yang disebut research itu diartikan sebagai kegiatan menyelidiki suatu fenomena sosial ataupun gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, kata research sendiri itu berasal dari kata re dan search. Re yang artinya kembali dan search yang artinya meneliti atau mencari tahu. Jadi arti dari research sendiri itu mencari tahu ulang atau mencari tahu kembali tentang sesuatu fenomena yang ada di masyarakat. Di penelitian atau research itu harus dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan metode yang ada, yang telah ditetapkan dari dulu ya. Jadi sudah ada metode atau kaidah yang sudah pasti dalam melakukan penelitian sosial ini. Penelitian itu dilakukan untuk menyelidiki suatu fenomena ataupun gejala-gejala sosial dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diteliti. Misalnya kita meneliti tentang kemiskinan nih. Jadi dari penelitian tersebut diharapkan kita itu tahu apa sih penyebab dari kemiskinan itu dan gimana solusi eh, atau solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kita tahu jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian sosial. Nah, suatu penelitian sosial itu harus memiliki tujuan dan kebermanfaat. Kalau fenomena sosial yang sering kita temui, kalau kita teliti nih, tapi misalnya nggak ada tujuan atau manfaatnya, ya jadi buat apa kita meneliti sesuatu yang nggak ada tujuannya gitu kan. Jadi itu tadi, nggak semuanya fenomena atau gejala sosial yang ada di masyarakat itu bisa dijadikan penelitian sosial. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diketahui untuk menjadikan sebuah fenomena sosial menjadi sebuah penelitian. Apa aja sih syarat-syaratnya itu? Jadi syarat-syaratnya itu ada tiga. Yang pertama itu sistematis, yakni sesuai dengan urutan. Yang kedua itu terencana, yakni harus direncanakan ya, seperti apa penelitian sosial yang akan dilakukan, diperhitungkan dengan matang bagaimana penelitian itu, apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan diteliti, subjeknya siapa aja, objeknya siapa aja gitu. Dan yang terakhir ada mengikuti prosedur penelitian. Jadi yang terakhir itu, yang ketiga itu mengikuti sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ada. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian penelitian sosial. Nah, dari teman-teman ada yang ditanyakan tidak? Nah, jadi teman-teman setelah mengenai pengertian penelitian sosial, kita akan melanjutkan mengenai metode dalam penelitian sosial. Nah, dalam penelitian sosial ada dua metode yang sering digunakan, yakni metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.
Yang pertama ada metode penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian sosial kuantitatif ini menggunakan data numerik atau dalam bentuk angka. Sekalipun menggunakan wawancara terbuka, metode kuantitatif mengubah narasi ke dalam angka melalui proses kuantifikasi atau coding. Jadi dalam metode penelitian kuantitatif ini, data-data yang telah dihasilkan di lapangan, yang telah kita peroleh di lapangan itu diubah menjadi angka dan nanti didapatkan kesimpulan berupa angka-angka juga. Lalu dari angka-angka itu juga kemudian dirubah lagi menjadi narasi sehingga kita bisa mengetahui kesimpulan akhir dari penelitian tersebut. Itu yang metode penelitian kuantitatif. Jadi menggunakan angka-angka. Ciri-ciri khususnya menggunakan angka dalam mengolah datanya. Seperti itu. Nah, yang kedua ada metode penelitian kualitatif. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, dari penelitian kualitatif ini menggunakan narasi atau kata-kata. Dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kedalaman data daripada banyaknya partisipan dalam penelitian tersebut. Jadi, kalau penelitian kualitatif itu informannya itu relatif berjumlah sedikit, tetapi data yang diperoleh itu lebih mendalam dari penelitian kuantitatif dan tidak menggunakan angka-angka tadi. Jadi datanya berupa narasi dan langsung bisa disimpulkan berupa narasi juga, tidak perlu diubah lagi menjadi angka-angka. Narasi yang diperoleh itu selama proses pengumpulan data diinterpretasikan oleh si peneliti. Nah, meskipun demikian, pengolahan data itu juga bisa dilakukan melalui coding, namun bukan dalam rangka menilai, melainkan melihat pola jawaban dari informan. Dalam proses pengumpulan data, metode yang jamak digunakan adalah observasi atau wawancara. Jadi, kalau penelitian kualitatif itu biasanya lebih banyak menggunakan observasi atau wawancara. Kalau metode yang kuantitatif lebih banyak menggunakan survei dan mengisi kuesioner. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang kualitatif biasanya menggunakan wawancara, buku harian, dan lebih mengarah pada bagaimana si informan ini merealisasikan terhadap masalah yang diteliti. Jadi dalam penelitian kualitatif itu peneliti dituntut untuk bisa menjadi orang yang dekat dengan informan sehingga bisa menggali informasi sebanyak mungkin. Itu dalam penelitian kualitatif. Nah, setelah yang sedikit saya jelaskan tentang penelitian kualitatif, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Bagaimana jika tidak? Ya, baik, bisa dilanjut ke materi selanjutnya, yakni jenis penelitian sosial. Nah, dari jenis penelitian sosial, ada beberapa jenis penelitian sosial. Yang pertama ada penelitian deskriptif, yang kedua ada eksploratif, yang ketiga ada prediksi, dan yang keempat ada penelitian eksplanasi. Yang pertama, penelitian deskriptif. Jadi dalam penelitian deskriptif ini berfokus pada menjabarkan detail-detail dari informasi yang telah diperoleh di lapangan. Jadi kita menjabarkan secara detail mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tadi yang kita teliti di lapangan yang diperoleh dari informan di lapangan juga. Penelitian jenis deskriptif ini berupaya menjawab bagaimana fenomena sosial dapat terjadi dan sehingga penelitian deskriptif identik dengan kata tanya bagaimana. Jadi kalau penelitian deskriptif itu biasanya lebih banyak menggunakan rumusan masalahnya menggunakan pertanyaan bagaimana, masalah bla 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 gitu. Jadi lebih ke bagaimana proses suatu masalah itu terjadi. Kalau jadi yang deskriptif. Yang kedua ada penelitian eksploratif. Ya, ini jenis penelitian yang menjelaskan fenomena sosial yang belum pernah diteliti sebelumnya. Pertanyaan penelitian dalam penelitian eksploratif sangat identik dengan kata tanya apa. Jadi kalau yang penelitian eksploratif ini, penelitian itu sebuah penemuan baru gitu. Jadi hampir dikatakan belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hal-hal tersebut. Jadi bersifat mengeksplorasi, mencari tahu banyak hal gitu kan. Kalau penelitian eksploratif.
ketiga, selanjutnya ada penelitian prediksi, yakni merupakan jenis penelitian yang berfokus pada menjelaskan fenomena sosial yang akan terjadi di masa depan. Ya, jadi seperti namanya ya, kan prediksi. Jadi ini tuh kayak memprediksi fenomena sosial yang akan terjadi di masa depan dari fenomena sosial yang ada saat ini. Jadi dalam penelitian prediksi ini berusaha untuk mencari tahu apa sih yang akan terjadi di masa depan kalau kita di saat ini tuh melakukan hal ini gitu. Nah, yang terakhir ada penelitian eksplanasi, yakni merupakan jenis penelitian yang berfokus pada dalam menjawab hipotesis penelitian serta mencari keterkaitan hubungan antara dua variabel atau konsep yang diteliti. Penelitian eksplanasi ini identik dengan kata tanya mengapa. Jadi dari penelitian eksplanasi ini menghubungkan dua variabel atau dua konsep gitu ya. Misalnya kemiskinan dengan pekerjaan yang akan didapatkan seorang anak miskin misalnya. Jadi menghubungkan dua variabel untuk mencari tahu keterkaitan antara dua variabel tersebut. Nah, itu tadi jenis-jenis penelitian. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung? Bagaimana bisa dilakukan atau uh, kalau dalam penelitian sosial ya, menurut pengetahuan saya, memang ada beberapa penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ini. Jadi tidak hanya menggunakan satu metode saja. Tapi menurut saya penelitian seperti itu sangat jarang digunakan oleh teman-teman dari mahasiswa ataupun para peneliti ya. Pasalnya kan menggunakan satu metode saja kadang kita itu kesusahan, apalagi menggunakan dua metode tersebut. Jadi kalau menggunakan dua metode pasti ada kasus-kasus tertentu yang harus menggunakan dua metode dalam penelitiannya, yakni kualitatif dan kuantitatif. Tapi kebanyakan menggunakan salah satu saja, soalnya ya tadi saya pikir kalau menggunakan dua-duanya itu terlalu berat, terlalu susah juga. Apalagi kalau di kalangan mahasiswa atau siswa SMA itu terlalu berambisius gitu kalau menggunakan dua metode. Seperti itu. Apa bisa diterima? Bagaimana cara merancang suatu penelitian sosial? Sebentar, teman-teman. Nah, sebuah penelitian sosial itu kan tadi seperti yang dijelaskan harus disusun dengan sistematis agar bisa menjelaskan fenomena sosial secara lebih rinci dan menyeluruh. Kalau tidak disusun secara sistematis, pasti dalamnya itu bakal amburadul gitu ya, nggak sistematis, nggak terurut dan kacau gitu. Bakal susah untuk memahami penelitian tersebut. Jadi penelitian sosial itu harus dilakukan secara sistematis. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan penelitian sosial? Yang pertama yang perlu dilakukan yakni menemukan topik penelitian. Jadi yang paling penting, yang paling awal kita harus tahu apa dulu nih yang mau diteliti. Fenomena apa yang mau diteliti, mau meneliti apa kita gitu. Jadi, topik penelitian itu merupakan fokus masalah utama yang akan menjadi inti dari penelitian sosial kita. Jadi, topik penelitian ini didapatkan melalui pengamatan langsung pada kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita mengamati kehidupan sosial di masyarakat, pasti kan kita menemukan fenomena sosial. Nah, itu tadi bisa jadikan topik penelitian. Namun yang perlu diingat dalam menemukan topik penelitian itu harus spesifik. Topik penelitian itu harus rinci gitu ya, tidak boleh bersifat umum, sehingga
kita fokusnya tuh satu gitu. Kalau umum gitu kan nanti kita fokusnya malah terpecah-pecah. Nah, yang kedua ada menentukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah merupakan seperangkat pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui temuan penelitian dan hasil analisis yang mendalam. Jadi, rumusan masalah itu disesuaikan dengan fokus dari topik penelitian yang akan kita lakukan dan juga jenis penelitiannya. Nah, misalnya kita akan meneliti tentang kemiskinan. Nah, apa aja sih rumusan masalahnya? Misalnya kayak bagaimana sih kemiskinan itu bisa terjadi, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kemiskinan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari suatu penelitian yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah. Adapun manfaat penelitian merupakan signifikan hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi setelah rumusan masalah ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan ini harus sinkron ya sama rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya bagaimana kemiskinan bisa terjadi, ya tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis kemiskinan yang ada di kota A atau B gitu kan. Kalau pertanyaan bagaimana ya harus sesuai gitu sama tujuannya. Nah, kalau manfaat penelitian itu apa sih? Kalau manfaat penelitian itu manfaat penelitian yang kita lakukan terhadap lembaga, masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri. Jadi kalau manfaat penelitian kan ada teoritis dan ada praktik. Ya, itu tadi kalau teoritis itu manfaat yang sesuai dengan dalam ilmu pengetahuan. Nah, kalau praktik itu manfaat yang sesuai dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat ada studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan merupakan upaya untuk memperluas dan memperdalam fokus masalah penelitian melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan juga media cetak dan lain sebagainya. Jadi, studi kepustakaan ini kita berusaha mencari data-data di internet ataupun buku yang bisa mendukung penelitian kita. Bisa berupa buku atau dari internet atau dari jurnal penelitian terdahulu dan sebagainya. Nah, yang kelima ada hipotesis. Hipotesis ini didefinisikan sebagai suatu asumsi yang belum diuji kebenarannya. Hipotesis digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ciri-ciri hipotesis yang baik adalah dapat diuji kebenarannya dan merupakan rumusan hubungan antar dua macam variabel atau lebih. Hipotesis induktif merupakan hipotesis yang didasarkan atas temuan yang terjadi di lapangan. Nah, jadi hipotesis itu asumsi awal kita dari penelitian tersebut. Jadi kalau melakukan penelitian itu kita harus punya asumsi buat penelitian tersebut. Nah, hipotesis ini nggak selalu benar di akhir nanti setelah penelitian. Tapi yang penting kita punya hipotesis yang sesuai dengan apa yang kita teliti. Nah, yang keenam ada subjek penelitian. Jadi setelah hipotesis tadi, kita harus tahu siapa nih yang mau kita teliti, apa yang mau kita teliti, bagaimana gitu penelitian ini berjalan kan. Subjek penelitian merupakan objek yang menjadi fokus dari penelitian. Dan memilih subjek, maka dibutuhkan sampel penelitian guna mewakili populasi. Subjek penelitian yang terlampau besar harus diperhatikan karena akan menyulitkan kita dalam melakukan penelitian. Nah, jadi dalam penelitian itu kan ada subjek penelitian itu harus diperhatikan. Berapa banyak sih subjek yang mau kita teliti? Kalau kualitatif itu berapa banyak yang harus diteliti, kuantitatif berapa banyak gitu kan. Dan siapa aja gitu kan. Ya seperti itu. Jadi terus yang selanjutnya ada jenis data. Nah, dalam suatu penelitian data terbagi dalam dua, yakni data primer dan ada data sekunder. Data primer itu diperoleh dari hasil penelitian kita di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti dari media cetak maupun media lain seperti buku, jurnal gitu. Jadi kalau yang data primer itu kita emang datanya itu dapatnya langsung dari lapangan, bukan data yang kita mencari di Google atau semacamnya. Kalau sekunder itu data seperti data pendukung gitu loh yang kita temukan di jurnal penelitian sebelumnya, skripsi atau tesis dan semacamnya. Nah, yang kedelapan ada pendekatan penelitian. Ada 3 macam
kuantitatif, kualitatif, dan pendekatan gabungan. Pendekatan kuantitatif mengandalkan data, angka, tabel, dan grafik, sedangkan penelitian kualitatif mengandalkan data deskriptif. Jadi pendekatan ini seperti metode penelitian tadi ya, teman-teman. Nah, itu tadi mengenai rancangan penelitian. Jadi teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Iya, Pak. Nah, kalau untuk studi kepustakaan, kriteria yang harus digunakan dalam studi kepustakaan biasanya ada. Tapi ada juga yang tidak menggunakan kriteria. Nah, kriteria dalam studi kepustakaan ini biasanya ditentukan oleh lembaga yang menaungi penelitian kita. Misalnya nih, kalau mahasiswa kan melakukan penelitian, itu beda-beda kadang. Kadang ada yang penelitiannya harus 10 tahun terdahulu, tidak boleh lebih dari itu. Kadang ada yang harus 20 tahun lebih dahulu. Tapi biasanya kalau apa studi kepustakaan itu lebih baik itu yang tergantung topiknya juga sih. Kalau memang mau yang diteliti itu saat ini biasanya itu nggak boleh yang studi pustakanya yang jauh tahunnya, maksudnya tidak boleh yang lebih dari 10 tahun, biasanya seperti itu. Soalnya kalau memang terlalu jauh itu kan masyarakat juga berubah, jadi datanya itu pasti berubah juga seiring dengan berkembangnya waktu. Jadi kalau kriteria dalam studi kepustakaan itu biasanya tergantung dari lembaga-lembaga yang menaunginya. Kalau misalkan di universitas atau sama di lembaga penelitian sosial yang dari pemerintah itu pasti beda kriterianya seperti apa dalam menentukan studi kepustakaan atau kajian pustakanya. Nah, seperti itu. Bagaimana bisa terima? Baik, itu tadi 4 topik yang kita bicarakan, yakni pengertian penelitian, metode penelitian, jenis-jenis penelitian, dan perancang penelitian. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Semoga ilmunya berkah dan berguna untuk teman-teman. Eh, Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan secara pribadi juga kalau memang ada pertanyaan lanjutan seperti itu. Jadi sekian dari saya tutup penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.